Belum semangat, yuk dulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Nah, baik, sehat, sudah makan? Belum. Oh, kok belum? Sudah sholat? Sudah, oke. Ya, sebelumnya sebelum pelajaran ini dimulai, nanti saya presentasi terlebih dahulu. Mbak Dika ada? Ada. Mbak Rosi ada, ya. Cukup lengkap. Intinya pelajaran siang hari ini bisa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Rosi. Mbak Rosi atau Mbak Dika? Rosi. Mbak Rosi ya. Silakan memimpin doa. Yuk. Terima kasih Mbak Rosi. Ya, di masa pandemi corona ini kita tetap bisa bertemu. Mungkin juga pertama kali ya kita bertemu. Intinya kita bisa belajar bersama-sama. Khususnya di sini kita belajar tentang texture pen. Nah, texture pen itu ada yang tahu mungkin dari Mbak Dika dan Mbak Rosi? Ya betul, cerita pendek. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya tampilkan terlebih dahulu lagi. Saya tampilkan sebuah video tentang cerpen. Sudah? Nah, itu salah satu contoh dari texture pen yang mungkin temanya sedih ya. Ditinggal temannya yang meninggal karena kecelakaan. Nah, untuk yang siang hari ini yang akan kita pelajari itu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang didengar atau dibaca. Itu. Jadi langsung saja untuk ke materinya. Nah, definisi cerita pendek. Nah, cerita pendek menurut Priyatni, ini cerita pendek salah satu bentuk karya fiksi. Sesuai namanya, memperlihatkan sifat serba pendek, baik peristiwa, jumlah kata, jumlah pelaku, isi cerita, dan jumlah kata yang digunakan. Nah, dari definisi ini poin yang mungkin bisa kita tangkap adalah karya fiksi. Mungkin ada yang tahu karya fiksi itu apa? Tidak nyata, betul. Nah, mungkin juga itu tercermin dari definisi yang tadi, dari video yang tadi. Sesuai namanya, memperlihatkan sifat yang serba pendek, baik cerita yang diungkapkan, jumlah kata, dan jumlah pelaku. Dari video tadi itu hanya ada dua pelaku, Rio dan juga Randy. Ada tokoh pendukungnya, ada ibunya juga. Kemudian, menurut Suharyanto, cerita pendek adalah cerita fiksi yang bentuknya pendek dan ruang lingkup permasalahannya disuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang menarik perhatian pengarang atau penulis keseluruhan cerita. Jadi, cerita pendek ini selain juga fiksi, ini juga disuguhkan sebagian kecil saja dari segi kehidupan. Nah, contohnya tadi tentang persahabatan. Nah, ciri-ciri cerita pendek mungkin juga sudah tercermin juga ketika menjelaskan definisi tadi. Ciri-cirinya ada jalan cerita yang pendek atau singkat, seperti dari video tadi, hanya menampilkan cerita yang pertemanan, kemudian temannya meninggal, kan seperti itu. Kemudian maksimal terdiri dari 10.000 kata. Fiktif atau yang disebutkan Mbak Dika tadi, rekaan, itu tidak nyata, bisa kita buat sendiri seperti itu. Kemudian memiliki satu alur cerita saja. Nah, di alur memiliki satu alur ini hanya singkat dan juga pendek. Kemudian cerita yang berisi kehidupan sehari-hari. Nah, dari kehidupan sehari-hari bisa kita ambil contoh dari video yang tadi. Itu kan ada video tentang persahabatan.
kemudian selesai dibaca dalam sekali duduk. Mungkin ada yang tahu maksudnya selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, maksudnya tidak dibaca selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk menyelesaikannya, karena memang singkat dan juga ceritanya masalahnya hanya satu masalah saja. Sudah, mungkin ada yang tanyakan lebih dahulu. Tidak. Oke, saya punya sesuatu untuk Mbak Dika dan Mbak Rosi. Nah, mungkin sudah bawa pulpen kan? Nah, ini bisa dibaca terlebih dahulu untuk cerita pendeknya. Mbak Rosi, ada yang bingung? Bisa. Kutipan itu bukti yang ada di teks tersebut.